Silakan, udah banyak tadi poinnya ya, silakan ditanggapi. Ya, jadi yang quick win, yang short term juga sudah kita kerjakan kan. Nyatanya kan hari ini teman-teman saudara kita yang 21,353 juta itu sudah mendapatkan 10 kilo dan ini berjalan terus dan termonitor dengan baik. Ya, by name, by address, datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian yang keluarga risiko stunting 1,4 juta dapat ayam dan telur 1 pack itu juga termonitor dengan baik, juga sedang berjalan. Jadi yang saudara kita memerlukan ini jelas sudah di cover. Kemudian yang perlu disampaikan juga, setiap pimpinan daerah itu bertanggung jawab kepada pangan masyarakatnya juga. Jadi ini nanti kita harus ingatkan sama-sama. Mumpung sekarang ada PJ, ada ya kalau Pak Tito kan setiap hari Senin kita meeting ya dengan Pak Tito, Mendagri, seluruh stakeholders, kementerian lembaga, Kemendak, Kementan, Badan Pangan, di sana juga ada Kejaksaan Agung, ya bahkan kadang-kadang ada yang diundang untuk menyampaikan apa isu terakhir, ini weekly basis, sampai disampaikan Pemkap mana, Pemprov mana yang inflasinya paling tinggi sehingga itu pengaruhnya kepada daya beli masyarakat. Itu sampai didetailkan demikian. Barangnya apa, kurangnya apa. Sehingga tadi disampaikan oleh bapak-bapak semua, ada yang namanya BTT, ada DBH, ya. Itu memang disiapkan kepada pemerintah daerah, Bu Sri Mulyani, Pak Tito udah siapkan. Jadi pemerintah daerah ini bisa memobilisasi stoknya. Mana yang over bisa didistribusikan, mana yang kurang juga bisa diambil. Jadi tidak melulu pemerintah pusat gitu ya, harus mendistribusikan, enggak. Jadi setiap gubernur, setiap bupati itu punya anggaran itu. Nah, supaya diketahui sama masyarakat banyak bahwa program ini termasuk gerakan pangan murah itu terus berlangsung. Pangan murah itu bukan berarti harganya dijatuhkan di bawah HPP, tidak, tapi harga yang wajar. Dan ini terus dijalankan di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Nah ini termonitor dengan baik. Yang satu lagi adalah kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah ini ya, masing-masing pimpinan daerah itu bisa berkomunikasi juga. Kemudian di bawahnya tentunya harus diturunkan kepada B2B, ya, business to business antar provinsi kabupaten. Ini sudah terjadi. Jadi misalnya Badan Pangan itu mempertemukan teman-teman di Sumbawa yang memproduksi jagung dengan peternak layer. 1 kali, 2 kali itu mungkin fasilitasi distribusi. Lumayan sih kalau tadi disebutkan mungkin 5%, tapi buat peternak itu membantu sekali. Begitu sudah sampai 1 kali, 2 kali, berikutnya mereka B2B. Mereka forward contract ke depan, 100 ton, 200 ton gitu ya. Nah ini yang terjadi di hulu ya, di hulu. Kemudian yang di hilir ya, ini yang kita sedang juga bangun juga ya. Sebenarnya kita itu bisa dengan teman-teman APSI, kemudian IKAPI, ada sahabat saya satu lagi, pengelola pasar juga, pedagang pasar. Ini kita bisa sebenarnya mengumpulkan ya, mau berkontrak itu berapa banyak. Tentunya bukan dengan pemerintah, tetapi dengan BUMN atau dengan private. Karena peranan private itu juga dominan. Stok yang dimiliki BUMN kurang lebih 6-10% gitu ya. Tetapi private juga memiliki, kecuali gula, kecuali kerbau, itu memang monopoli dari BUMN yang itu memang ada penugasan tentunya juga disampaikan di Komisi 4 juga gitu ya. Sehingga sekali lagi kita pilah-pilah. Dan penguatan sekali lagi cadangan pangan ini itu sudah menjadi keharusan kita hari ini. Kalau dilihat progresnya, dulu kita nggak punya sama sekali, hari ini kita punya. Dulu tidak ada perpresnya, sekarang sudah ada perpresnya, Pak Presiden sudah tanda tangan. Dulu tidak ada peraturan Menteri Keuangannya, sekarang sudah ada peraturan Menteri Keuangannya. Nah, sekarang dalam mitigasi resiko, ya jangan sampai juga
kalau kita pinjamkan atau ada penjaminan dari Menteri Keuangan kepada BUMN, kemudian BUMN-nya gagal. Ya. Kita juga harus memitigasi resiko, ya, sehingga perlu waktu, sabar sedikit lagi, tapi yang lainnya sudah berjalan, private sector sudah berjalan. Jadi stabilisasi yang dengan private sector, kerjasama antar daerah, kemudian Kementerian Dalam Negeri ngelit setiap seminggu sekali, ini berjalan semua. Iya, nanti saat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya di segmen terakhir adalah bahwa harga yang tinggi ini sudah didengar kok pemirsa oleh pemerintah, respon cepat, respon jangka pajak sudah dilakukan. Tapi pertanyaan besarnya sekiranya harga ini akan stabil ini kapan? Karena masyarakat harus ngatur nafas ya, apalagi pedagang warteg. 3 hari, seminggu, ataukah jangan-jangan sampai Idul Adha sesaat lagi.